Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ari Irwansyah di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sebuah pembahasan yang menurut saya menarik sekali teman-teman, karena pembahasan ini berkaitan dengan keamanan data, di mana perkembangan teknologi sekarang sangat pesat, di mana pertukaran data itu menjadi sangat marak sekali, sehingga seringkali terjadinya pembobolan data dan juga penyalahgunaan data di seseorang gitu. Ada juga yang namanya sniffing, itu penyadapan atau pengendusan gitu ya. Ada juga namanya sniffing gitu ya. Sniffing itu salah satu dari kejahatan yang ada di dunia kriptografi, dunia data itu sendiri ya. Dan mengapa saya bahas ini teman-teman, karena kebetulan sekali judul skripsi saya dulu di perkuliahan yaitu mengenai kriptografi ya teman-teman. Jadi penelitian saya itu sendiri tentang kriptografi. Jadi saya berpikir mengapa saya tidak bahas mengenai penelitian saya yang sudah saya lakukan ketika saya masih berkuliah dulu. Mungkin video pembahasan kriptografi ini akan kita bagi menjadi beberapa part. Mungkin di awal-awal video kita akan ngebahas apa dan bagaimana serta mengapa kita menggunakan kriptografi itu sendiri. Di awal video kita akan ngebahas terminologi, sejarah, dan juga kejahatan-kejahatan yang menyerang sebuah data gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau lewat. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru buat kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita masuk ke pengertian kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi menurut terminologinya adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan data atau pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini menurut terminologinya. Ini dikutip dari sebuah buku dari Pak Dhani Arius, dan beliau mengarang tentang kriptografi, yang mana penelitian ini mengacu kepada buku beliau juga. Jadi intinya dalam terminologinya, istilah kriptografi ini adalah sebuah seni untuk mengamankan sebuah data, yang mana data tersebut pada awalnya ya kita katakanlah data tersebut terlanjang gitu ya, sehingga bisa dilihat oleh orang di luar sana. Jadi datanya tidak aman, jadi sangat rentan untuk diketahui oleh orang-orang apa isi data tersebut. Walaupun sekarang di dunia online, untuk mengetahui isi sebuah data yang dipertukarkan antara orang-orang luar sana itu sangat mudah sekali jika data tersebut tidak dienkripsi, ya teman-teman. Maka itulah mengapa ilmu kriptografi ini dicetuskan pada awalnya. Nah, ngomong-ngomong masalah kriptografi, mungkin teman-teman bertanya nih, dan ini menjadi pertanyaan saya juga dulunya, gimana sih awalnya ilmu kriptografi ini sendiri ditemukan gitu ya? Bagaimana gitu ya sampai bisa ide seperti ini dikemukakan atau dilakukan gitu. Jadi saya lakukan research, saya baca-baca buku, dan ternyata ilmu kriptografi ini sudah tua sekali, sudah lama sekali ditemukan, yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu, diperkenalkan oleh orang-orang Mesir sana ya, melalui hieroglyph ya. Hieroglif melalui hieroglif. Hieroglif itu adalah tulisan-tulisan yang dipahat pada media kayu atau batu dan lain sebagainya, yang mana isi dari kata-kata tersebut sudah dienkripsi gitu ya. Dan jenis tulisan yang ada di hieroglif ini memang bukan standar untuk menulis pesan, karena memang hieroglif ini memang sudah dienkripsi oleh seseorang gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam sejarahnya, saya baca lebih lanjut bahwasanya kriptografi tertua yang ada di dunia ini adalah kriptografi yang ditemukan oleh Julius Caesar atau Raja Julius Caesar. Raja Julius ini adalah raja Romawi kuno, udah lama sekali itu, yang hidup 4.000 tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali.
Jadi di situ dikisahkan bahwasanya sang raja ini ingin mengirimkan sebuah pesan kepada seorang jenderal di medan perang, dan pesan tersebut tuh harus dikirim melalui kurir, seorang bawa pesan gitu ya. Sudah lumrah sekali kalau di zaman dulu. Akan tetapi karena pesan tersebut mengandung rahasia, maka Julius Caesar itu tidak ingin orang-orang atau bahkan kurirnya tersebut mengetahui apa isi pesan tersebut. Jadi mereka sebelum semua ini terjadi gitu ya, perang gitu ya, mereka menyepakati gimana membuat sebuah pesan yang rahasia yang mana hanya mereka berdua yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Jadi Julius Caesar pun memikirkan gimana caranya beliau bisa melakukan pengacakan data sehingga data tersebut tidak bisa dibaca oleh siapapun termasuk kurir yang mengantar surat tersebut. Dan yang dilakukan oleh Julius Caesar ini kalau kalau kita tahu sih sebenarnya itu gampang sekali untuk dipecahkan, tapi karena zaman dahulu ya nggak tahu orang gitu ya gimana cara memecahkannya. Yang dilakukan oleh Raja Julius Caesar ini sangat simpel. Beliau menggeserkan setiap huruf ke kanan jika ingin mengenkripsi. Yang pergeseran itu ditentukan oleh jumlah kunci yang digunakan. Misalkan pesannya itu ABC dan kunci yang digunakan adalah misalkan ya 3 gitu ya. Maka yang dilakukan oleh Julius Caesar adalah menggeser ke kanan sebanyak 3 kali sesuai dengan kunci dari pesan tersebut. Misalkan ABC, maka digeser ke kanan 3 kali. Maka jika pesan tersebut ABC, maka hasil enkripsinya adalah DEF gitu ya. Karena masing-masing huruf ditambah dengan 3 sesuai dengan kunci yang digunakan. A ditambah 3, A, B, C, D gitu ya. Lalu B, C, D, E gitu ya. Terus ada C, D, E, F. Maka akan terenkripsilah pesan ABC tadi menjadi DEF gitu ya. Sehingga orang-orang tidak akan tahu apa sih makna dari DEF ini. Misalkan ABC inilah sebuah data gitu. Dari ilustrasi inilah ditemukannya sebuah kriptografi yang paling tua, algoritma kriptografi yang paling tua, yang nama raja tersebut yang namanya adalah Julius Caesar. Maka dinamakanlah kriptografi ini menjadi Caesar Cipher. Caesar Cipher inilah menjadi algoritma tertua dan menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu kriptografi yang ada di dunia sekarang ini. Dan di seiring perjalanan waktu, algoritma kriptografi ini juga berkembang dari metode pemberian kunci yang pada awalnya hanya terdapat 26 kunci ya teman-teman, karena ABC itu hanya ada 26. A sampai Z itu hanya ada 26 ya. A sampai Z. Jadi kuncinya terbatas hanya 26 kunci saja. Kemudian dikembangkan ada juga yang namanya algoritma Caesar Cipher, tetapi menggunakan kunci ROT 13 gitu ya. ROT 13, dan kuncinya itu sudah banyak daripada algoritma kriptografi sebelumnya gitu. Sehingga pemecahannya juga cukup kompleks, kita menggunakan matriks dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin di video ini sudah terlalu panjang. Segitu saja dulu untuk pembahasan kriptografinya di part pertama. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya, yang mana part selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai kriptografi, dan mungkin selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh kasus dan kita akan terapkan juga sebuah algoritma kriptografi kepada sebuah kasus kita gitu, sehingga kita bisa lebih mengerti apa itu kriptografi dan lebih paham fungsi dari kriptografi itu sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama di bidang teknologi. Semangat buat teman-teman semua yang baru belajar bahasa pemrograman, dan semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Jika teman-teman ada yang tidak mengerti, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman bisa DM saya di Instagram. Saya juga sudah cantumkan juga akun Instagram saya di kolom deskripsi. Sekian teman-teman, saya Erik Ruansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program ini, di link deskripsi bawah ini, kalian bisa download gratis. Cukup bayar dengan BPJS.